Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah renungan. Semoga dalam sebuah renungan ini saya ingin membahasakan sebuah kisah, dan harapan semoga kisah ini kita bisa mengambil hikmahnya. Ada seorang anak yang ingin menuntut ilmu, dan dia meminta izin kepada kedua orang tuanya. Kemudian seorang ayah berkata, "Wahai anakku, akan aku izinkan engkau menuntut ilmu agama. Tapi tolong permintaan ayahmu engkau laksanakan dulu sebelum engkau berangkat untuk menuntut ilmu agama." Seorang ayah berpesan kepada anaknya supaya dia pergi ke pasar untuk mencari seseorang yang dianggap paling hina. Itulah perintah dari orang tuanya. Dengan ketaatan anaknya, akhirnya anak itu berangkat ke pasar. Dia berkeliling dari timur ke barat, dari barat ke timur, untuk mencari orang yang dianggapnya lebih hina darinya. Kemudian anak itu menemukan seseorang yang berpakaian compang-camping, berbadan kotor, serta banyak sekali kekurangannya. Kemudian dengan pikirannya dia langsung ingin membawa anak itu. Mungkinkah ini orang yang hina? Akan saya bawa pulang ke rumah orang tuanya. Tapi sebelum dia membawa orang itu, dia berpikir, "Astagfirullahaladzim, kenapa ya Allah saya ingin membawa orang ini ke orang tuanya? Bukankah Allah mengatakan melalui lisan Nabi Muhammad SAW, Rasul bersabda, ruba as albar, berapa banyak orang yang penuh dengan debu, pakaian compang-camping yang tidak dipublikasikan orang lain. Seandainya jika ia meminta kepada Allah Tuhannya, permintaannya bakal dia kabulkan." Dari pemikiran itu, akhirnya dia membatalkan untuk membawa orang yang berpakaian compang-camping ke rumahnya. Kemudian dia berjalan lagi, berkeliling lagi, mengelilingi pasar itu untuk mencari orang yang dianggapnya lebih hina lagi. Kemudian secara kebetulan dia bertemu dengan orang gila, dan dia berpikir, inilah orang gila ini lebih hina daripada dirinya. Akhirnya dia punya tujuan untuk dibawa pulang untuk menghadap ke orang tuanya. Tapi astagfirullahaladzim, dia beristighfar kembali. Dia tidak mungkin membawa orang gila itu ke rumahnya, sedangkan dia tahu bahwa setiap perbuatan orang gila itu sudah tidak dicatat lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan dia sendiri, setiap perbuatannya akan dicatat dan akan diminta pertanggungjawabannya. Dengan kesadaran hati itu, akhirnya dia mengurungkan niatnya membawa orang gila itu kepada orang tuanya. Akhirnya dia berjalan lagi, mengelilingi pasar lagi. Waktu semakin siang, tapi dia tidak berputus asa demi memenuhi persyaratan dari orang tuanya. Berkeliling-keliling, seperti biasanya dia berkeliling dari ujung barat sampai timur, selatan, utara. Akhirnya dia menemukan seekor anjing. Dalam batinnya dia berkata,
mungkin ini makhluk yang lebih hina dari dirinya. Dia anggap anjing adalah binatang yang lebih hina dari dirinya. Akhirnya dia berniat kembali membawa anjing itu untuk menghadap ke orang tuanya. Kemudian dia beristighfar lagi, astagfirullahaladzim. Tiba-tiba dia teringat cerita Sayyidina Uwais Al-Qarni. Sayyidina Uwais Al-Qarni bercerita mengatakan, wahai anjing, apabila nanti saya selamat melewati Shiratal Mustaqim, maka saya lebih mulia daripada engkau anjing. Tapi sebaliknya, apabila saya sampai celaka, gagal melewati Shiratal Mustaqim, engkau lebih mulia daripada saya, wahai anjing. Sedangkan saya sendiri belum tahu akan selamat atau celaka, wahai anjing. Maka saya tidak berani mengatakan kalau saya lebih tinggi atau lebih mulia dari engkau anjing. Akhirnya dari pesan itu, anak itu kembali lagi mengurungkan niatnya untuk membawa anjing itu kepada kedua orang tuanya. Karena waktu sudah hampir petang, akhirnya anak itu pulang kepada orang tuanya dan mengatakan kepada orang tuanya, wahai ayah, aku tidak mampu melihat makhluk ciptaan Allah yang lebih hina dari diriku. Aku tidak bisa. Ternyata makhluk ciptaan Allah tidak ada yang lebih hina dari diriku. Mendengar kalimat semacam itu dari anaknya, akhirnya ayahnya memutuskan, wahai anakku, dengan kalimat itulah ayah bangga kalau engkau tidak merasa lebih istimewa dibanding dengan makhluk-makhluk yang lain. Akhirnya seorang ayah mengizinkan anaknya untuk menuntut ilmu agama dan melanjutkan perjuangannya untuk bisa menguasai ilmu agama, untuk bisa membersihkan hatinya, untuk bisa dia tidak merasa besar, dia tidak merasa mulia, untuk bisa dia menghilangkan rasa sombong. Demikian cerita dari kisah. Semoga kisah ini bisa banyak hikmah, kita ambil hikmahnya dan bisa bermanfaat untuk semua sahabat-sahabatku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.